Sebenarnya rahasianya di ini sih. Tidak ada satu platform pun yang menyediakan tempat gratis ya, even TikTok juga kan yang akan mendukung sama algoritma organik. Jadi itu waduh sedih sebenarnya. Waktu itu aku salah pilih partner lah. Uang hasil kita crowdfunding itu dipakai sama dia untuk keperluan pribadi. Dasetnya bukan keperluan pribadi yang gimana-gimana kayak beli aset. Dipakai buat pesta kawinan. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan seorang yang sangat luar biasa karena berhasil mengcrack atau mendisrupt bisnis tour travel. Owner dari Widarin, Mas Tegar. Mas Tegar Syahranu ya. Siap, ini wajahnya rambut sedikit basah karena habis wudhu dan sholat zuhur. Nah, Mas Tegar, thank you ya. Ya, terima kasih banyak juga. Bukan hanya thank you sudah meluangkan waktu, tapi thank you sudah memaukan diri untuk podcast. Karena saya cukup lama membujuknya. Karena terus bilang, aduh Mas Adi saya gak mau kalau kemana-mana orang kenal lihat muka saya gitu. Karena masih sering skateboardan, saya sering lihat story-nya. Menariknya adalah Widarin ini berdiri dari 2017. Betul. Berarti sudah sekitar 7 tahun berdiri. Dan selama 7 tahun berdiri, untuk konteks tour travel itu masih sangat muda. Karena kan persaingannya wah puluhan-puluhan tahun. Yeah. Tapi at least setahun terakhir aja sudah bisa membukukan 6.000 paket perjalanan. Tanpa atau dengan sangat minim kantor representatif offline. Semuanya online. Gila. Jadi memang itu mendisrupsi dunia digital marketing dalam konteks tour travel. Betul. Tapi memulai pertama kali bukan memang pebisnis tour travel. Kuliahnya sastra Jepang. Iya. Terus perfilman ya Mas ya? Iya, S2 aku IKJ. Mas boleh gak diceritain pertama kali di industri tour travel tuh seperti apa dan kenapa bikin Widarin? Jadi sebenarnya aku memposisikan diri itu sebagai digital marketing. Digital marketer ya. Jadi aku kerja di salah satu tour and travel lah di Rempoa. Waktu itu dia ada project mau buat semacam aplikasi yang bisa jual tiket PPOB, pesawat, kemudian bioskop, pulsa. Itu aplikasi itu mau dijual dengan sistem MLM gitu. Dan aku setuju untuk bantu project di situ, termasuk juga bantu ownernya untuk dijual paket wisata gitu. Nah, perjalanan waktu aku menemukan pola behavior yang bisa kita monetisasi lah. Sehingga mungkin kita bisa jual paket wisata jauh lebih murah dengan efisiensi marketing itu. Iya. Gitu. Gak perlu punya toko offline yang sewanya juga cukup pricey dan ikut-ikut exhibition tour travel gitu ya. Iya. Sampai hari ini kita belum pernah ikut pameran. Tapi bisa seingatku bulan Oktober ini ke Korea aja berapa paket? September ini kita ke Eropa 10 grup. Per grup 40 orang ya? 40 orang. September ini? September ini. Kemudian Oktober ada 10 grup juga ke Korea. Ke Korea. Jadi itu dijual hanya dengan online? Online. Digital marketing? Digital marketing. Dan seingatku Mas Tegar pernah cerita bahwa konsep digital marketing ini pernah di-mention juga. Maksudnya Mas Tegar mau aplikasiin ke beberapa pemain tour travel raksasa tapi mereka nolak karena nganggap ini ide gak bakal jalan gitu ya? Nah, itu sebenarnya rezeki sih. Kalau boleh ngomong ketika aku belajar satu hal sih, ketika kita ditolak dalam satu posisi itu kita ternyata diarahkan ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi pas mereka nggak percaya sama aku, termasuk bos aku kan waktu itu bilangnya, kayaknya kamu nggak kurang deh kontribusinya di sini. Terus aku langsung, ya udahlah, coba aja sendiri gitu. Dan ternyata works gitu. Bahkan pernah ada travel besar aku juga ngelamar di situ sebagai digital marketing, nggak dipanggil juga. Belakangan mereka curhat sama vendor, mikir kok bisa ya Widarin ngomong begitu. Ya dari dulu udah gua kasih tahu. Oh menarik. Jadi pernah melamar kerja. Kalau masih ingat waktu itu zaman ini berarti kan bukan kaum privilege ya?
Aku bukan privilege sama Papa sekali. mama bukan sultan mana gitu ya. Bukan. Jadi Papa BUMN, mama PNS, dan tidak punya iman sama sekali ke bisnis. dan sebelum kita menggali lebih banyak tentang latar belakang itu, tapi yang menarik adalah tadi kalimat itu bahwa ada pemain tour travel besar, sangat besar lah kalau kita sebut warnanya aja orang udah tahu itu tour travel apa gitu ya. Dan waktu itu Mas Tegar mau apply sebagai digital marketing aja nggak dipanggil ya. Nggak dipanggil, alhamdulillah. Kalau waktu itu dipanggil dan diterima kagak ada Widarin. Iya betul, makanya aku bilang rezeki. Kadang-kadang penolakan rezeki juga. Hebat, itu mindset yang luar biasa loh. Karena kalau ingat waktu itu pas apply, ingat gak Mas? Kira-kira waktu itu di tahap fix salary berapa kalau diterima? Even interview juga nggak dipanggil. Let's say misalnya dipanggil tuh itu di level fix salary berapa zaman itu? 3 juta, 4 juta? Oh 8 juta. 8. Jadi waktu itu sudah dapat pekerjaan kurang lebih yang gaji 8 juta. Tapi sekarang malah buset. Udah ngomongnya puluhan ratusan miliar ini. Aduh. Nah pertanyaan adalah kan bisnis ini tuh salah satunya rawan modal ya. Betul. Karena harus kan ngebooking pesawat. Betul. Supaya harganya bisa oke. Iya betul. Tapi kan berarti ini antara telur ayam, ayam telur. Booking dulu baru jual. Tapi kalau nggak penuh bagaimana? Kalau nggak di booking dulu dijual, gimana kalau nggak ke booking? Gimana dari awal pertama kali Widarin berdiri buat ngakalin itu? Ngakalinnya pertama jadi reseller. Oke. Jadi reseller dari produk yang kita pikir bakal produk market fit. Ternyata beberapa tebakan itu benar. Termasuk pertama yang paling kita jual itu, paling laku itu yang aku seneng banget waktu itu adalah Korea. Korea 5 hari 3 malam waktu itu 9,9 juta dan itu langsung kayak kacang goreng. Meskipun meyakinkan customernya Berapa hari berapa malam? 5 hari 3 malam. 4 malam maksudnya kali. 5 5 hari 3 malam? Kadang 3 malam, kadang 4 malam. Oh oke. Tergantung pesawat, jadwal pesawat. Oh karena makanya aku bingung gimana 5 hari 3 malam? Oh karena di pesawat yang lama ya? Iya, betul. Oh, itu 5 hari 3 malam atau kadang-kadang 3 malam, kadang-kadang 4 malam itu 9,9 juta. 9,9 dan itu kita dihujat banyak orang karena jual termasuk customer juga mikir masa ini saya beli di toko ijo 14 juta di sini 9,9 Nipu ya gitu. nipu ya gitu kan. Nah ya kita cuma ambil untung paling cuma 1 juta kan, namanya kita efisiensi kan, CS-nya cuma 1, kita jualan cuma online gitu kan. Tapi faktanya Mas ya, dengan teknik reseller itu dan harganya juga bagus, saya pribadi tuh hampir pernah ketipu sama yang jualan tour travel di digital. Per detik ini kita lagi ngobrol, akunnya masih aktif jualan. Sehari dia bisa posting berapa postingan. Dan kalau ada orang komen negatif bisa langsung hilang komennya. Waktu itu dia jual pokoknya harganya tuh kayak kalau harga normal itu 10, dia langsung kasih diskon kayak cuma 60 lah. Nggak turun-turun banget, tapi nggak naik-naik. Jadi diskon 40% dari harga paling murah yang bisa saya temuin. Kita curiga ketika satu mau transfer itu bukan ke rekening PT tapi rekening pribadi. Yang kedua, kita mau pastiin dulu nih, ini benar atau enggak soalnya harganya too good to be true gitu kan. Kita telepon, nggak diangkat-angkat. Pas kita telepon dia bilang ini saya tanya cuman kantornya di mana. Itu di pelabuhan, dia bilang di Batam atau di mana kantor, dia bilang di pelabuhan. Kita datang aja kalau nggak percaya. Kok kayak gitu ya? Nah, gimana caranya Widarin solusiin masalah itu? Sering dianggap kayak meyakinkan orang. Iya. Iya. Sebenarnya memang ya sama aja mengawalinya itu sulit sekali. Bahkan dulu juga memang kita pakai rekening pribadi sama gitu. Cuma waktu itu yang kita jual adalah betul harga yang too good to be true gitu. Tapi ternyata berangkat kan. Iya. Ternyata true. Ternyata berangkat dan berangkat lama-lama customer mikir kok beneran gitu kan. Nah, akhirnya lama-lama banyak yang percaya juga gitu. Meskipun waktu itu pada saat itu 2019 kita belum punya kantor. Gitu. Jadi ya yang aku lakukan adalah gimana caranya tidak mengkhianati customer gitu waktu itu. Wow. Dan ya kalau udah ada duitnya udah muter ya, udah punya kepercayaan. Orang udah percaya Widarin, gampang lah booking pesawat kan udah ada duitnya gitu ya. Betul. Jadi waktu itu setelah pandemi itu selesai gitu kan, kita jual Turki, kebetulan Turki juga nggak perlu deposit, udah di handle sama vendor. Kemudian lama-lama kan uangnya kita investasikan kembali gitu waktu itu ke tiket Eropa gitu. Sampai waktu itu di 2022 gitu ada bookingan tiket lumayan di maskapai dan kita jual Eropa 17,9
terulang lagi itu, dihujat di mana-mana. Dibilang apa? Gila, Eropa bakar duit lah. 17,9. Iya, bakar duit, dibilang apa tuh Ponzi, Iya. dibilang Ponzi dan itu jadi omongan di komunitas Facebook tuh. Ya. Wah, jangan percaya gitu-gitu. Tapi sekali lagi berangkat, banyak yang berangkat akhirnya ya malu sendiri gitu. Waktu itu sampai kita dijelek-jelekin sama tour leader, komunitas tour leader lah, dan ada beberapa yang julid banget mulutnya ya. Tapi akhirnya berangkat sampai hari ini tour Eropanya jalan, alhamdulillah, dan mereka percaya banget sama kita. Bulan ini aja 10 grup ya. Ya alhamdulillah, seneng sih. Aku seneng kalau customer seneng gitu. Menarik. Karena gimana pun harus dibilang bahwa Widarin ini usianya muda tapi langsung ngegigit yang senior-senior. Iya kan, yang senior-senior kaget-kaget nih kayak waduh kacau. Akhirnya mereka mungkin yang rata-rata mainnya lebih ke B2B gitu ya. Iya. Nah kalau B2C harus dibilang Widarin itu salah satu kepalanya lah. Permainan B2C ini tour travel di industri tour travel untuk B2C sekarang gimana sih? Aku merasanya enak banget. Jadi aku kan ngumpulin Google review juga tuh sampai 1.500. Mau cari dimanapun tour and travel yang Paling reviewnya paling banyak, Widarin aja gitu. Dan aku merasakan lebih susah closing B2B daripada B2C. Tapi orang lain bilang sebaliknya mah. Iya, karena kalau aku tanya memang jawabannya begitu. B2C, waduh kacau nih. Kacaunya kayaknya gara-gara ada Widarin. Aduh kacau. Oh ini menarik loh. Ini salah satu cara teman-teman kalau dapat tour travel penawaran yang murah di Instagram atau di Facebook, cek Google reviewnya. Betul. Pasti lagi pula yang review juga banyak banget yang natural gitu. Jadi kita ngumpulin 1.500 review, kita juga bangun hubungan baik lah sama beberapa customer juga, sehingga repeaternya tuh pernah rekor tuh 6 kali dia. Jadi Widarin buka apa dia ikut gitu. Kalau sekarang buka Instagram, nyari Widarin, terus klik follower. Itu nanti ketahuan mutualnya siapa tuh. Nah itu cara meyakinkan yang kedua. Iya. Tanya aja memang udah pernah berangkat ya kan. Oh iya betul. Jadi waktu itu tour leader kita kan hampir semuanya influencer. Nah ini salah satu strategi yang tadinya aku gak mau bongkar, dibongkar sendiri nih. Ini salah satu keunikan Widarin. USP-nya adalah hampir semua tour leadernya itu content creator atau influencer. Influencer travel. Jadi yang di teror mereka di DM-in sama customer. Bener gak sih Widarin? Bener gak sih? Iya bu, aku jalan tiap bulan. Aku tour leadernya gitu. Jadi mereka yang ke teror. Kata aku kenapa gak nanya sama kita aja langsung gitu. Kenapa mesti nanya sama. Kan mereka lebih percaya sama content creatornya. Betul. Ini takutnya akun Widarin nih akun bodong nih. Iya. Seperti karena banyak memang akun tour travel kan bodong. Betul. Ya sekarang susah banget untuk jadi untuk dapat kepercayaan di online. Kita kebetulan aja udah pionir duluan gitu. Ya. Dan sekarang malah orang sampai ngebantuin ini ya, verifikasi kayak ini yang ini palsu nih, ini bukan Widarin, karena banyak orang pakai nama Widarin juga kan ya. Jarang sih kita dapat menemukan, cuma ketika ada yang lapor gitu ya, misalnya dia bikin nama seperti Widarin, pakai logonya Widarin, itu customer kita langsung lapor gitu. Kalau kita nggak verifikasi, oh itu bukan kita, langsung dilaporin rame-rame gitu. Jadi udah yang verifikasi udah ya ini customer sendiri udah tahu mana Widarin asli, mana Widarin palsu gitu ya. Betul. Jadi komunikasi ke customer juga di digital kita jaga. Menarik. Sebenarnya fitur centang biru tuh sangat mempermudah tuh ya. Iya, sebentar lagi centang biru, insya Allah. Ya itu fitur-fitur centang biru itu sangat mempermudah. Tapi sekarang orang pun mau niru Widarin udah sangat sulit karena tadi Widarin dapat momennya. Momen sangat luar biasa. Sangat membantu. Sekarang kalau ngomongin momen, itu 2017 itu adalah masa dimana tour travel digital dan segala macam nggak seperti hari ini lah. Faktanya bahkan, yang aku tahu juga Mas Tegar ini awalnya kan nggak kepikir buat bikin bisnis. Malah daftar PNS waktu itu. Betul. Yang aku tahu, aku nggak tahu ini boleh di-share apa enggak, tapi yang aku tahu Mas Tegar sampai dipecat sama calon mertua. Gara-gara PNS. Dan ini bukan kejadian cuma Mas Tegar, sangat banyak orang ngalamin bahwa hampir nikah. Tapi pas daftar PNS gagal, calon mertua jodohin anaknya ke yang lain gitu. Itu begitu kejadiannya, betul ya?
Ya kurang lebih lah. Ada beberapa aku tidak bisa expose ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Eh Intinya dia lebih tertarik sama sesama PNS lah. Dia kan juga PNS pajak ya. Jadi aku ya sudahlah gitu. Jadi luar biasa. Tapi ya sama juga papa aku juga nuntutnya begitu. Aku jadi PNS, BUMN gitu. Karena orang tua memang PNS juga latar belakang ya. Adikku juga kebetulan BUMN Garuda gitu. Jadi ekspektasinya banyak lah di aku. Waktu ditolak PNS orang tua sempat ada ngomong apa gak Mas? Apa orang tua bilang udah bisnis aja gitu? Enggak. Cuma ya waktu itu kan TKD sebenarnya lulus tes kemampuan dasar. Cuma psikotes nggak bisa bohong ya. Orang nggak bisa jadi pegawai. Bener juga. Aku tuh otaknya terlalu radikal gitu. Jadi kalau misalnya diatur dan aturannya menurut aku nggak masuk akal, ngomongnya kenceng gitu. Paham. Jadi nggak bisa. Jadi itu ketebak di psikotesnya. Jadi nggak bisa jadi PNS ya. Mau dipikir dari sudut manapun juga nggak ada tampang-tampang PNS juga. Jadinya kan ngelawan terus. Nah akhirnya pas papa tahu aku nggak lolos psikotes ya dia lemes aja gitu, kayak ya sempat ngomong juga sih nggak berharap banyak sama aku. Kocak gak? Dan dengan begini kita belajar hal yang baru bahwa penolakan gak selalu buruk. Ternyata penolakan, untung ada psikotes. Terima kasih Indonesia ada psikotes buat PNS. Kalau waktu itu gak ada psikotes, Mas Tegar kagak bikin Widarin. Dan ini gak ngebuka lapangan kerja buat berapa ratus orang. Betul. Iya kan? Untung ada psikotes waktu itu ya. Jadi aku pelajarin, wah Tuhan itu luar biasa ya. Ketika dia nggak ngasih sesuatu itu bukan karena kita dia jahat sama kita, enggak. Ternyata setelah itu aku kayak ketika menemukan satu hambatan itu aku nggak terlalu maksa gitu untuk mungkin Allah punya rencana lain gitu. Memang motivator. Digital marketer yang gak suka tampil. Tapi ya namanya juga digital marketer. Rata-rata digital marketer tuh di belakang layar ngitung duit lah gitu ya. Entrepreneur ngitung duit ngapain? Hitung roas. Nah. Jadi sebelum kita bahas teknis ke situ nanti pasti pada pengen tahu gimana cara digital marketing yang works. Tapi lebih ke mindset tadi bahwa orang tua memang latar belakang PNS. Yang ya calon mertua juga latar belakang PNS dan ternyata penolakannya menurutku sekarang bisa ketawa tapi waktu itu pasti nangis. Waduh. Pernah jam 2 pagi itu main gitar. Jam 2 pagi sampai jam 3 pagi main gitar, nggak tahu kosong aja gitu. Kenapa ya hidup gue gini banget? Kayak nggak ada ini nggak ada kelihatan cahaya sama sekali. Bukan nangis lagi, udah katakonik lah, sempat depresi juga gitu. Jadi teman-teman yang sekarang ngalamin kondisi-kondisi yang berat dalam hidup, bukan berarti kita yang gagal, tapi mungkin hanya sedang dipersiapkan untuk tempat yang lebih tepat, hal yang lebih tepat. Aku merasanya begitu. Ini sedikit naik karena aku pribadi juga ngerasa punya kesamaan lah. Dan aku yakin ini juga bisa jadi kekuatan buat yang nonton sekarang dalam kondisi-kondisi yang berat. Kalau dipaksain, malah kalau kita ngotot maksa harus dengan begini malah bisa jadinya lebih kacau daripada yang harusnya terjadi. Aku merasakannya begitu. Mas Tegar sekarang sudah beristri dan menemukan istri yang juga bisa bisnis bareng di Widarin. Tapi banyak orang menghindari bisnis bersama istri. Aku pribadi bisnis bersama istri. Nah kalau Mas Tegar, dari pengalaman Mas Tegar, bisnis bersama istri atau keluarga gitu, itu plus minusnya apa? Plusnya bisa bareng terus kali ya. Bisa bareng terus Tapi itu minus juga. Bareng terus jadi, aku tuh jujur sama istri gak pernah berantem untuk urusan percintaan. Oke. Tapi berantem hebat urusan kerjaan. Oke. Jadi menarik. Buat aku ya plus minusnya ada ya. Tapi bukan pengalaman yang sukanya lebih banyak. Tapi ya standar lah. Ya balance gitulah, balance. Tapi yang aku takjub dari Mbak Dwita adalah tidak pernah belajar. Tapi ketika menghadapi vendor, natural aja gitu.
Gosip, tahu-tahu closing. Kan nyebelin nih. Kita yang udah belajar bisnis dari ya ampun, kita sampai oh teorinya begini. Oh ya oke. Udah bertahun-tahun gitu kan. Tiba-tiba ini orang gosip closing tuh. Nyebelin gitu. Masuk punya strategi alam bawah sadar Mbak Dwita Jadi ini ya. ya aku lihat di situ memang ternyata ya balik lagi ya Tuhan itulah kadang-kadang bukan skill yang menentukan itu. Kadang-kadang privilege kita lahir bawaan lahir kita karakter gitu kan. Oh iya. Kemudian nilai-nilai yang kita pegang gitu. Itu Ya. bisa jadi modal juga ternyata gitu. Ya. Sangat menarik. Sedikit ngomongin teknis tentang Widarin ketika pertama kali masuk, justru masuknya bukan di Instagram tapi di Facebook. Facebook gitu. Ceritanya gimana tuh Mas? Akhirnya terus dari Facebook ngelakuin apa, terus shifting gimana? Waktu itu kan 2017 Facebook baru-baru aja kan ya diakuisisi Instagram baru-baru aja diakuisisi sama Facebook. Jadi waktu itu belum terlalu jalan banget ya. Facebook Ads dulu kita nyebutnya, kalau sekarang Meta Ads ya. Waktu itu kita ya jualan aja di Facebook dan kebetulan 2017 itu orang masih belum banyak terlalu aktif di Instagram. Baru terjadi perubahan itu behavior itu terjadi di 2019. Aku ingat banget itu. Jadi orang-orang yang suka traveling sekarang pindah ke Instagram karena kan traveling itu kan visual ya, pengalaman visual. Jadi lebih cocok di Instagram. Ya. Bahkan sampai hari ini tetap kita pakai placementnya tuh di Facebook dan Instagram. Kadang ada orang yang mampu belinya justru dari Facebook, tapi orang yang merekomendasikannya yang audiensnya justru dari Instagram gitu. Jadi ibu misalnya nih ya, anaknya Gen Z atau milenial, dia aktifnya di Instagram, nyari-nyari travel. Tapi closingnya sama mamanya yang aktifnya di Facebook. Makanya kita harus imersif kan di situ, placement di dua-duanya gitu. Menarik. Kalau TikTok menurut Mas Tegar gimana? Dalam konteks tour travel? Nggak works kalau di Nggak works ya? dalam konteks digital ads ya, karena dia ya terakhir sih, karena itu kan dinamis ya, tidak pasti gitu kan. Ya. Yang harus dipegang baik-baik sama seorang marketing adalah strategi yang saat itu jalan, bahkan bulan depan belum tentu jalan gitu. Oh menarik. Jadi harus belajar terus, memperhatikan perilaku konsumen. Nah di TikTok sampai hari ini yang laku tuh hanya produk 200.000 ke bawah. Buset, tour travel produk 200.000 ke bawah tuh apaan gitu ya? Ya, makanya di TikTok kita cuma sekedar existing aja, kemudian awareness. Tapi hari ini justru banyak closing itu umroh di TikTok. Di TikTok? Iya, kalau perhatikan algoritmanya TikTok, travel umroh di TikTok lebih kuat gitu. Sama pun kita juga ngalamin, lebih sering FYP-nya di umroh malah, bukan Eropa ataupun Korea gitu. Dan apapun yang terjadi di bulan ini belum tentu bulan depan akan sama. Betul. Jadi sebagai digital advertiser, digital marketing itu penting untuk pegang prinsip itu. Jadi ketika ada ilmu baru, orang bawa ilmu baru tuh belajar gitu. Jangan diem aja gitu. Menarik. Mas Tegar berarti sekarang mungkin 90% dari iklan, 10% organik, atau malah nggak ada organik, atau malah 50-50 atau gimana sih Mas? Kita masih pegang prinsip bahwa digital advertiser itu yang paling kuat. Jadi sekarang organik itu hanya untuk brandingnya aja, untuk meyakinkan bahwa kita tuh travel yang aktif. Makanya sekarang tiap hari live. Oke. Live di TikTok, live di Instagram juga gitu. Hanya untuk branding bahwa kita nih aktif dan trusted gitu aja. Sebenarnya rahasianya di ini sih. Tidak ada satu platform pun yang menyediakan tempat gratis. Ya, even TikTok juga kan yang akan mendukung sama algoritma organik. Yakin banget. Jadi aku juga waktu tahun 2022 juga ada satu kompetitor yang dia naik lah namanya karena algoritma reelsnya tuh bagus lah. Tapi aku pegang prinsip tidak mungkin Meta menyediakan platform buat kita gratisan. Betul. Pasti disunat sama dia tuh. Pasti disunat. Iya, bener kan sekarang semua algoritma pada turun kan. Kalau kita mainan organik, jadi harus marketing 360. Jadi aku udah mengaplikasikan marketing 360 itu dari mulai tahun lalu. Gitu. Menarik karena Meta itu dapat duitnya mostly dari iklan. Kalau secara organik
kita bisa jualan di sana, ya dia bangkrut. Sementara aja kalau organik sementara. TikTok juga sama kan sementara. Ya kan, jadi lama-lama kita akan diarahin iklan. Udah pasti, nggak mungkin enggak. Menarik. Ini dari yang memang sudah berpengalaman dan berkecimpung di dunia itu. Jadi kalau tour travel sekarang kalau ngomongin digital marketing, masih ngomonginnya gimana nih cara bikin konten viral gitu mas. Belum ngomongin tentang ROAS, iklan. Iklan tuh saya sudah iklan tapi kok nggak works. Pasti tanya iklan berapa budget? Sebulan ngeluarin 2 juta. Iklan 2 juta berharap closingan 20 grup gitu. Nih kalau sebagai perbandingan ya. Mas Tegar rata-rata budget iklan ratusan juta atau sentuh M atau sentuh puluhan juta kalau di Widarin. Kasar aja. Belum M lah, ratusan ya. Sebulan ya. Sebulan. Itu setiap bulan. Jadi kalau kita, maksudnya jangan bandingin tour travel atau bisnis kita dari iklan kalau budgetnya baru 200.000. Baru pernah pencet bus pos. Ya kan bus pos. Ini Mas Tegar sama timnya kagak pencet bus pos kalau ngiklan. Pakainya Meta Ads Manager dan segala macam kagak pencet bus pos itu. Iya. Itu bedanya jauh banget tuh dari pencet bus pos. Mas coba kasih paham sedikit kira-kira buat orang yang belum pernah ngiklan. Bedanya pencet bus pos sama di Meta Ads Manager apa sih mas? Bedanya di funneling. Jadi ya bus pos bisa aja bus pos, tapi tergantung behavior marketnya. Behavior marketnya dia pencet WhatsApp nggak? Dan pas pencet WhatsApp itu apakah dia benar komunikasi gitu kan? Nggak tahu gitu. Nah sedangkan kalau di kita mah pakai website gitu. Jadi kita tanam AI di situ, AI-nya Meta di website. Kemudian dia akan mempelajari perilaku dari customernya. Tinggal front end-nya, kontennya itu akan mengarahkan audiens yang tepat atau enggak. Nanti kan dia belajar di dalam websitenya nih. Oh ini yang suka beli itu kayak gini modelannya. Dicari yang sejenis. Tuh. Ini udah permainannya udah serem ini. Karena kalau udah ngomongin iklannya ratusan juta setiap bulan udah nggak bisa salah iklan. Karena kan ini duitnya jadi sia-sia keluar. Makanya kalau ibarat kata bahasanya, aku lupa namanya coach siapa. Pokoknya bahasanya adalah jangan pernah pakai pixel yang bodoh. Iya betul. Itu dia. Karena semua nanam pixel di landing page tapi nggak paham mana pixel pintar mana pixel bodoh. Betul. Even AI pun harus dilatih dia. Iya. Nggak bisa kita pasang ini. Meskipun nanti di copy sekalipun strateginya Widarin belum tentu. Nah itu. Karena pixelnya udah terlanjur pinter dan untuk ngerti konteks pasar yang udah tepat. Pixel ini sesuatu yang Mas Tegar iklanin dilatih 5 tahun udah pasti jauh lebih pinter untuk konteks Widarin dibandingkan dia 5 tahun yang lalu. Dia ngeblend sama brandnya. Iya. Ngeblend sama brandnya, ngeblend sama customernya. Jadi sehingga dia ketika kayaknya dia bakal beli deh di website ini. Kita liatin iklannya ke dia sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Gilanya. Artinya udah kayak punya tim marketing yang bisa nganalisa tapi ini nggak usah kita gaji. Jadi waktu itu aku sempat bercanda gini, orang itu travel itu nyewa AE akun eksekutif banyak gitu kan, gajinya keluar sekian gitu kan, kita tinggal tak di website, habis itu udah jalan. Ih keren. Tinggal nunggu bahkan ada beberapa produk tuh luar biasa nih, nggak pernah kita ganti iklannya. Biasa kan tiap beberapa bulan sekali kita kaji ya ini karena masih works nggak ya di campaign nih gitu kan. Ada beberapa produk itu tek tutup dashboard, habis itu cuan aja. Cuan aja. Winning content ini harusnya ya ngelatih iklan ini adalah orang-orang praktisi main mas. Supaya kita tuh bisa tahu apa plus minus dan ya bitter sweet truth-nya lah. Kan iklan gak selalu untung. Ada masa-masa di mana boncos. Tapi kalau dari pengalaman Mas Tegar, iklan kalau boncos biasanya kenapa? Kalau konteksnya Widarin? Atau belum pernah ngalamin iklan boncos malah? Ada boncos, ada. Tapi dikit. Ada beberapa produk yang paling udah pasti yang penyebab ikan boncos adalah udah pasti produk market fit-nya nggak masuk. Oh produk market fit-nya dulu ya? Iya. Bahkan bukan tentang iklannya tapi produk market fit-nya aja gak masuk gitu ya? Produk market fit-nya gak masuk, kemudian behavior customer-nya berubah, itu udah pasti. Kalau aku bilang
teknikal tuh ya 10-20% lah. Kayak misalnya dapat akun yang belangsak, kita juga ada pernah dapat akun belangsak nggak kita pakai lagi, gitu. Terus kita latih pixel kita di akun yang masih work, ternyata jalan gitu. Menarik. Jadi itu seringkali owner langsung mikirnya technical udah kayak ada persettingan perdukunan di Meta Ads Manager kalau setting angka ini. Faktanya tadi balik lagi itu cuma 10-20%. Faktanya nggak ada sebenarnya. Faktanya yang settingan mantep itu ternyata kalau menurut aku ya nggak seperti itulah. Ternyata lebih kepada behavior market sih gitu. Kan kalau bilang algoritmanya pixelnya lagi jelek, enggak, emang kayak ekonomi lagi turun atau produknya yang boncos sebenarnya. Ya. Gitu. Karena ibarat kata mau diiklanin kayak apa? Kalau jalan-jalan ke Korea 5 hari 3 malam jualnya 20 juta ya kagak laku, orang Widarin jualnya 9,9. Ibarat kata begitu ya. Iya betul. Jadi ibarat kata Widarin kagak usah ngiklan 9,9, posting organik aja, ibarat kata ditendang dikit gol itu. Cuman kalau diiklanin golnya 10 grup gitu kan. Kalau nggak diiklanin mungkin golnya 1 grup. Ya waktu itu cuma seminggu lah langsung habis. Pernah juga jualan apa Mas yang It's My Dream itu? Turki. Itu Turki ya? Itu Turki pecah banget tuh ya pas viral film Layangan Putus ya? Sampai hari ini masih pecah. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Semua orang pengen ke Kapadokia. Ajaib tuh Turki emang. Wah, menarik. Jadi lucunya pas Kapadokia viral, Layangan Putus viral, Widarin blus omset naik. Iya, betul. Ya emang aku selalu bilang sih, pasti pariwisata berkaitan erat sama film. Nice. Pasti berkaitan. Kayak Thailand dulu kan buminya gara-gara film The Beach itu. Oh iya benar. Terus Eat Pray Love ya kan, abis itu banyak kok. Contoh Jepang aja kan sampai hari ini sampai jadi over tourism tuh kenapa? Ya gara-gara anime. Over tourism ya? Iya, jadi over tourism gara-gara animenya sendiri, produknya anime. Orang kan pengen ngerasain Jepang seperti yang ada di anime. Dan kita udah di brainwash itu dari zaman Doraemon. Bener gitu kan. sih, bener. Akhirnya Indonesia jadi ke Jepang, coba lihat trafficnya deh, pasti bolak-balik terus. Kalau ada orang udah pernah ke Jepang sih pengen ke Jepang lagi. Wah gila. Ini Doraemon kayak punya alat pencetak devisa. Oh iya, itu betul. Oh keren. Terus juga AADC film apa yang pecahin lagi ya? Pecahin itu apa tuh yang tentang prajurit Korea Utara ketemu sama cewek Korea Selatan. Oh, Crash Landing on You. Crash Landing on You. Itu mempopulerkan Swiss, Danau Lauterbrunnen kalau nggak salah ya. Oh. Itu sampai ya waktu itu kan aku juga ke sana ngecek hotel ya, sampai ke Swiss juga. Terus main ke sana. Itu lucu banget sampai orang-orang sananya itu bingung gitu kenapa banyak ya? orang Asia ke sini. Sampai akhirnya sekarang di ban kan. Nggak boleh. Harus bayar apa kalau nggak salah sekarang untuk masuk. Itu gara-gara Crash Landing on You itu. Gitu. Oh menarik. Jadi memang industri pariwisata film ini sangat nempel. Tapi ngomong-ngomong waktu itu pernah dengar cerita bahwa saat dimana down pernah disamperin sama Mas Sandi Uno. Betul. Itu gimana ceritanya Mas? Jadi itu waduh sedih sebenarnya. Waktu itu aku salah pilih partner lah. Uang hasil kita crowdfunding itu dipakai sama dia untuk keperluan pribadi. Dasetnya bukan keperluan pribadi yang gimana-gimana kayak beli aset. Dipakai buat pesta kawinan. Padahal itu harusnya dipakai buat bisnis. Iya, pakai buat bisnis. Itu down banget aku ya, sampai gila kapan lagi gue bisa nyari duit kayak gitu. Belum tentu lah. Ya tapi ya Allah berkata lain waktu itu. Kebetulan waktu itu kita masih ngantor di atas kafe. Nama kafenya lupa lagi nama kafenya. Di lantai 2-nya kafe itu jadi kantor kita lah. Nah kebetulan owner kafe tersebut dekat sama Mas Sandi Uno, masih di HIPMI kalau nggak salah. Oke. Kemudian hari itu waktu pencalonan dia lagi nyalonin wapres itu dia datang di kantor itu. Wah aku yang lagi kayak aku tuh posisinya lagi kayak ini gue lanjutin apa enggak ya? Bisnisnya ya. Bisnisnya gue nggak ada kas mana. Ya orang tua kan sebenarnya orang tua aku bisa aja nyelamatin, cuma kan kayak ya tanda kutip dia nggak percaya lah bisnis tuh masih bisa jalan gitu. Kemudian Om Sandi datang gitu kan, terus bikin semacam kuliah umum lah. Kuliah umum di tenda gitulah. Aduh banyak banget yang datang, pengusaha muda juga gitu. Terus aku di situ
dia ngomong sesuatu apa gitu yang akhirnya aku, wah gue nggak boleh nyerah nih. Ini udah pertanda nih dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini gue ketemu idola gue nih. Terus kayak ditampilkan nih, lu tuh harus bisa jadi kayak gini gitu. Nah akhirnya di situ aku semangat lagi loh. Coba apa namanya meriset semua finance, kemudian marketing, finance sama marketing duluan yang aku betulin waktu itu. Akhirnya keajaiban waktu itu dapat closingan B2B 1.700 pack ke Belitung. Wah itu keajaiban, mukjizat banget itu. Dia itu udah kayak kita tuh kasnya udah tinggal sedikit banget sampai tinggal kurang 30 juta lagi, tiba-tiba zet gitu langsung wow. Di situ aku berhasil, ya qadarullah berhasil menyelamatkan perusahaan. Yang Maha Kuasa itu benar-benar sayang sih berarti. Iya. Dia sayang sama semua orang dengan cara yang sama, tapi untuk Mas Tegar punya cara yang unik menyayanginya ya. Iya. Wah, karena momen-momen di saat setiap kali ini ada aja tuh jalur-jalurnya ya. Ya kalau kepercayaan Islam memang pertolongan Tuhan tuh selalu di tikungan terakhir. Oh begitu. Iya. Kenapa nunggunya di tikungan terakhir ya? Iya kan diuji kan. Oh Kan iya di benar. Al-Quran gitu kan. Tidak akan, jangan pikir kalian tidak akan diuji, pasti diuji. Oh, Tapi nggak enak menarik. juga diuji, jujur aja. Oh menarik ya, karena di kepercayaan Nasrani ya sama, iman itu diuji seperti emas diuji dengan api. Kenapa ya Tuhan agama manapun suka banget nguji ya? Iya. Ya nggak tahu itu kan urusan dia ya. Tapi dengan begitu artinya ujian itu real, tapi juga dengan bantuannya kalau kita tidak menyerah. Betul. Karena mungkin waktu itu Mas Tegar yang di posisi sangat down, ditipu sama partner, duit dibawa lari buat pesta kawin. Maksudnya gini, kalau dipakai buat beli aset, asetnya bisa dibalikin. Betul. Nah kalau dibawa pesta kawin, mau balikin apa? Souvenir nikah. Apa yang dibalikin kan? Aku kok lu bisa berpikir seperti itu dalam hati aku? Kok bisa dipakai buat hal-hal yang wow? Padahal gue ngajarin lu financial literasi loh. Dahsyat. Jadi dengan begitu, waktu di masa down selalu ada pertolongan yang muncul. Termasuk waktu COVID itu tuh. Yang COVID itu juga PR banget itu. Lebih PR justru dari yang ditipu itu lebih PR loh. Lebih PR Oh lebih PR waktu COVID itu. 2 tahun kan kita Iya. nggak aktif gitu kan. Dan bisnisnya tour travel lagi ya kan. Aduh kacau. Kacau banget itu. Sampai akhirnya Februari kan Pak Luhut ngebuka karantina tuh. Karantinanya jadi cuma 1 hari. Itu langsung kita dari kita nggak pernah dapat omset segede itu. Even waktu tahun 2019 gitu. Dari 2019 tuh udah gede, tiba-tiba Maret tuh langsung dem gitu. Pulang kayak wah gila. Jangan nyampe asik banget kayaknya. Oh, wow. Omsetnya luar biasa waktu itu. Jadi ya di situ aku belajar banyak sih ya. Memang kalau emang sebenarnya bukan dikasih penderitaan, cuma kayak disiapin mentalnya. Jangan sampai kalau udah dapet sombong gitu. Oh iya juga ya. Oh menarik. Jadi ya siapa tahu teman-teman yang sekarang lagi ngalamin kondisi yang berat di bisnis. Dulu Mas Tegar yang mendapatkan pertolongan dari insight Mas Sandi dan lain sebagainya. Sekarang menjadi pertolongan. Video ini menjadi pertolongan, video ini menjadi insight. Boleh gak Mas Tegar? Ini kamera Mas Tegar nih. Iya. Share sedikit aja tentang orang-orang yang mungkin, atau at least ngomong sama Mas Tegar zaman itu pas lagi down banget. Entah pas ditipu, entah pas ngalamin COVID, entah pas gagal PNS, saat masih sangat down itu. Silakan Mas Tegar. Iya, banyakin tahajud sama sedekah. Itu sih kalau dalam Islam gitu. Jawabannya gini, kalau aku bilang gini, kalau dalam kepercayaan Islam tidak ada orang hebat. Yang ada hanya orang yang dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya pada saat kita perlu dibantu, apakah kita layak untuk dibantu, itu aja kan. Gitu, jangan sampai lagi down malah main judi online gitu kan. Sekarang kan malah pay later gitu kan. Terus jauhi riba lah. jauhi hal-hal yang sebenarnya yang aku khawatir sama generasi kita adalah orang ngambil KPR gitu kan. KPR itu penyebab pasti kemiskinan. Kalau menurut aku ya. Menarik ini. Silakan Mas. Karena yang aku lihat, dia aku pelajari aku sendiri tidak pernah ambil KPR, jadi ternyata harga emas sama rumah tuh balapan kan. Even rumah tuh udah mulai properti udah mulai bubble kan. Iya ya, overvalued banget. Iya, overvalued.
Ternyata mending beli emas, nah ditabung aja sampai kita nilainya sama-sama satu rumah, baru kita beli rumah. Kalau emang concernnya rumah ya. Tapi aku pribadi sih nggak terlalu mementingkan rumah gitu. KPR itu aku udah bilang sama karyawanku beberapa juga jangan ambil KPR deh kalau bisa. Itu menyebabkan tabungan kita banyak dana-dana yang harusnya bisa taktik gitu ya. Jadi kesedot di KPR jadinya. Sebenarnya nggak tinggal di tempat biasa aja kan. Yang aku nggak suka di Indonesia budaya rumah itu jadi standar status sosial gitu. Karena kan gengsi. Orang kadang-kadang beli rumah, nikah, kampus di mana, kerja apa. Karena omongan tetangga. Itu ya. Iya kan? Untungnya tuh aku bebal ya, nggak pernah dengerin omongan tetangga. Bebal banget aku orangnya kalau diomongin gini, bodo amat emang kenapa gitu. Ya ternyata ada hasilnya dengan tidak mendengarkan satupun omongan-omongan seperti itu gitu. Jadi justru itu kan ekspektasi masyarakat yang membuat financial literasi kita jatuh. Oh wow, menarik. Iya. Padahal bisa invest, bisa ya nggak usah kalau nggak ngerti saham, nggak ngerti kripto ya beli emas aja lah, nggak usah pusing-pusing. Betul. Aku udah nabung emas dari 800.000. Menarik. Ini penutupan yang sangat luar biasa. Penyebab utama kemiskinan orang Indonesia itu 2. 1, mulut tetangga. 2, memang kita yang pengen menyenangkan semua orang yang bahkan tidak senang sama kita. Kan kalau kita tidak mau menyenangkan dia mau ngomong apa juga terserah ya kan. Lah kayak misalkan Mas Tegar, tetangga atau keluarga mungkin ngomongnya wah begini harus begini. Hidup kita mau diarahin gitu. Harus jadi PNS, harus punya rumah, harus begini, harus begitu. Tapi nggak bisa nyalain orang juga karena buktinya orang yang digituin kalau tutup kuping aja bodo amat jadi aja. Iya. Even dulu aku beli mobil itu kasta yang paling rendah. Beli Ayla D+ cuma buat operasional gitu kan. Emang yang penting kan ada AC bisa jalan, tutup gitu. Ngapain beli yang lebih tinggi gitu kan. Ini ngomong padahal kunci mobilnya BMW yang atapnya kebuka ini ya. Sekarang ya. Ya. Kalau aku prinsipnya kan kalau nggak tinggi banget, rendah sekalian gitu loh. Jadi kalau nggak tinggi banget yang ngapain beli yang di tengah-tengah gitu. Bener. Ya. Benar, karena aku pertama kali ketemu Mas Tegar tuh dia di satu sesi seminar, aku lihat duduk paling belakang semua pakai baju seragam. Kan dikasih kaos ya waktu itu ya. Iya, betul. Mas Tegar kagak pakai sendiri, belakang ya duduk pakai jaketan gitu. Tapi aku udah lihat nih di parkiran emang ada satu yang nyentrik nih, yang lain mobilnya mobil biasa nih dia pakai BMW nggak ada atap nih. Siapa orangnya ya? Aku lihat-lihat, wah kayaknya yang paling belakang nih. Iya udah rebelnya udah kelihatan kan dari itu. Iya, udah duduknya paling belakang, pokoknya udah paling belakang udah kalau bisa selangkah sama pintu keluar itu. Rebel kan kelihatan banget rebel, nggak peduli nggak peduli arahan panitia gitu kan. Tapi itu jadi solusi buat pemecahan kemiskinan Indonesia. Artinya nggak usah terlalu peduli sama orang segitunya karena kita lapar dia nggak kasih makan, kita sakit dia nggak beliin obat. Sayangnya yang dengerin kalimat tadi sedikit. Iya. Dan udah sukses rata-rata. Karena orang yang diliputi kemiskinan itu biasanya kagak belajar lewat cara apapun. Tapi kalau di sini ada yang fighting buat maju, maka hal pertama kan maju bisa di skala apapun. Ada orang yang mungkin ya sekarang omset udah miliar, tapi dia mau target triliun mungkin. Setahun dia mau target triliun. Orang di sekitar bilang lu nggak mungkin bisa, emang lu cuma di sini doang. Itu kan sama persis seperti Mas Tegar di awal-awal tuh. Orang bilang nggak mungkin lu di sini doang. Ternyata kalau kita agak bodo amat aja. Iya, bodo amat dan aku sebenarnya lebih menikmati prosesnya kan. Aku suka aja ngerjainnya gitu, nggak terlalu mikirin hasilnya waktu itu. Sama kayak sekarang akhir-akhir ini juga bikin PH gitu kan. 2013 kayak susah banget, sekarang kayaknya bikin orang bilang iya gampang banget. Jadi nikmatin aja prosesnya sih, nggak usah terlalu banyak mikir ini. Soalnya biasanya yang kita rencanakan sama yang hasilnya Tuhan kasih itu di tengah-tengah tuh pasti belok. Ya. Pasti belok nih. Dan caranya selalu akan belok ke hal yang lebih baik kalau ada di jalurnya. Iya. Benar tadi, banyakin tahajud sama sedekah kalau dari Mas Tegar ya. Kalau muslim. Kalau muslim. Iya. Menarik. Jadi dari sini kita sangat banyak belajar, Mas. Terima kasih banyak. Memang hari ini bukan tentang teknis-teknis cara beriklan digital.
Kalau how-nya itu bisa belajar dimanapun. Betul. Tapi mindsetnya itu, dan ini real story, ini bukan, kita kagak ada jual kelas cara setting iklan digital di sini ya kan, gak ada urusan itu mah. Betul. Cari aja belajar sendiri. Cuman inilah salah satu orang yang mengandalkan digital marketing, atau mungkin kalimatnya adalah mengandalkan yang maha kuasa. Kemudian yang maha kuasa memberikan jalur lewat digital marketing, hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Luar biasa. Mas Tegar, terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih banyak tim Mas Adit. Sampai Tim jumpa Founders di Theory. episode berikutnya. Bye Fox.